Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman. Secara khusus kita akan bahas mengenai price target untuk Bitcoin secara short term yang saya udah analisa, teman-teman. Kira-kira price targetnya berapa? Mungkin kalian udah lihat di judul ya. Tapi alasannya kita akan coba breakdown di video ini. Dan market saat ini Bitcoin udah reclaim kembali area $120.000, sesuatu yang positif, teman-teman. Namun, apakah akan terjadi koreksi dan lain-lain kita akan coba bahas di video ini. Ya, kalau misalnya teman-teman suka video ini bisa share videonya, likes, pastikan kalian udah like videonya dan udah subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan update-update seputar market crypto yang sering kita bagikan. Ya, nah kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Coba kita lihat situasi market saat ini, teman-teman. Tadi kita udah bahas sekilas di mana Bitcoinnya naik ke 120.000. Untuk Ethereum juga kenaikannya signifikan, teman-teman. Bahkan Ethereum berhasil push through di $4.000. Saya ada sedikit update di community, teman-teman. Jadi pastikan kalian di join juga community Makawayan di deskripsi ya, teman-teman. Pump Fund mulai mengalami kenaikan signifikan sekali, kenaikan 20% ini. Ada Lido, ada Ethena yang juga mulai naik juga, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang karena Ethereum yang mulai naik, kita lihat Ethereum udah di area kisaran $4.000. Money flow beberapa masuk ke dalam Ethereum ekosistem juga yang lebih kecil ya. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index, posisi sekarang kita di area greed. Jadi memang harus berhati-hati, tapi bukan artinya nggak ada upside ya. Mungkin masih ada upside yang akan kita bahas di video ini juga. Dan fokus kita memang masih di dalam flow dari Bitcoin, dimana kalau kita lihat dari Bitcoin institutional flow sendiri atau ETF sendiri, overall ya, kalau kita lihat dari minggu lalu sendiri relatif masih cukup positif ya, bahkan dalam 3 hari terakhirnya ya. Walaupun di sini di awal Agustus ada sedikit goncangan, teman-teman, tapi tiba-tiba flow-nya masuk cukup besar sekali ke dalam Bitcoin. Begitu pula ke dalam ETF juga ya. Dan kalau kita bahas mengenai beberapa update-nya juga, memang permintaan dari institusi itu sangat besar gitu ya. Dan institusi-institusi itu selalu membeli Bitcoin, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan ini yang baru aja terjadi ya. Ini di 11 Agustus, Strategy ya, ini perusahaan MicroStrategy, perusahaan Michael Saylor baru aja beli 155 Bitcoin. Memang nggak begitu besar ya, $18 juta aja gitu ya, di harga 116.400. Tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya si Michael Saylor sendiri dia nggak takut, teman-teman, untuk membeli Bitcoin di harga yang tinggi ya, di area 116.000. Technically sekarang udah cuan ya, udah untung karena saat ini Bitcoin di kisaran 120.000. Begitu pula dengan Sharplink ya, atau tickernya SBET, teman-teman ya. Ini juga institusi yang membeli Ethereum terus-menerus ya. Ketika Sharplink announce bahwa mereka akan mulai membeli Ethereum itu di bulan Juni, saya ingat ya. Juni Ethereum itu belum mengalami kenaikan signifikan ya. 1 bulan berlalu tiba-tiba Ethereum pump. Jadi kalau kalian tanya kripto apa yang berpotensi, fokus cari kripto-kripto yang memang ada backingan institutions juga ya. Sharplink salah satunya ya. Bitcoin secara fundamental sebenarnya beda dengan altcoin lain, tapi ya kita lihat MicroStrategy adopsinya sangat signifikan sekali, ditambah dengan beberapa perusahaan lainnya juga yang seperti MSTR gitu. Dan kita bisa lihat juga dari sini BlackRock accumulating Ethereum at a record pace, atau artinya lagi naiknya signifikan sekali, bukan pelan-pelan tapi langsung boom naik ke atas tinggi sekali, teman-teman. Itu yang terjadi di situasi saat ini ya. Jadi akan cukup menarik dalam beberapa minggu ke depan. Pastinya kalau menurut saya koreksi itu normal dan koreksi itu bisa terjadi kapan aja, makanya tetap harus jangan FOMO, teman-teman. Beli waktu pada saat merah, bukan pada saat hijau gitu ya. Tapi ini adalah waktu yang cukup tepat untuk memposisikan diri ke dalam market crypto juga gitu ya. Salah satunya mungkin di altcoins di Ethereum ekosistem yang belum terlalu mengalami kenaikan signifikan sekali ya, khususnya kalau menurut saya di dalam DeFi-nya dia ya. Banyak sekali kripto-kripto DeFi seperti Ethena, Aave, Pendle, di sini nggak ada Pendle ya, dan beberapa lainnya, ETHFi gitu ya, yang mengalami kenaikan cukup signifikan gitu ya. Maksudnya mereka itu secara fundamental oke. Jadi kalau misalnya Ethereum terus naik, terus menanjak, artinya kripto-kripto di bidang DeFi ini, decentralized finance ini, mungkin juga akan mendapatkan significant gain ya, mengalami kenaikan juga cukup signifikan. Itu yang bisa kalian perhatikan juga, termasuk mungkin beberapa Ethereum meme coins
gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang menarik teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat di minggu ini, sebenarnya Agustus seperti saya udah bahas di awal video, di awal bulan ya, di video terakhir kalau nggak salah di bulan Agustus ini, kalau nggak salah di sini, dimana kita membahas mengenai nggak terlalu banyak data makroekonomi yang keluar gitu ya, tapi mungkin data ekonomi yang akan signifikan di bulan Agustus, dan menurut saya ini yang paling penting adalah di CPI-nya, dan CPI ini akan terjadi besok ya, Central Consumer Price Index teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan, ini jam 8:30 malam, karena keputusan dari data dari CPI ini ketika rilis ini akan efek keputusan dari The Fed juga ya untuk FOMC di bulan September. Apakah mereka akan mulai cut suku bunga atau enggak? Yang kemungkinan akan cut suku bunganya teman-teman. Namun pertanyaannya adalah mau berapa kali cutnya, pemotongannya? Dan itu mungkin tergantung terhadap CPI-nya. CPI-nya tuh tinggi, inflasinya tuh tinggi, atau inflasinya rendah. Nah, jadi ini akan cukup menarik. Saya mungkin nggak akan bikin video, tapi saya akan update di dalam community. Jadi pastikan kalian udah join dulu community Mangkawain, mau di Telegram, mau di Discord, itu bebas. Ya, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas ke price targetnya ya, ini yang menarik sekali teman-teman. Karena ini kita akan bahas mengenai secara teknikal dan akan cukup deep ya. Kita akan bahas price targetnya sendiri gitu ya. Nah, saya akan bahas pelan-pelan untuk review teman-teman. Tapi sebelum itu sebenarnya analisa ini udah saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, saya udah sampaikan terlebih dahulu di private community saya, itu adalah di Labalab. Ya, ini sebenarnya di Discord-nya, tapi ada membership fee-nya kalau misalnya teman-teman mau yang premium-nya. Gitu ya, ada 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan ya. Tapi tetap aja ini saya akan share kembali ke teman-teman semua. Contohnya ya, ini saya udah share kapan ya? Ini kalau nggak salah di bulan Agustus nih. Saya udah kasih dulu nih. Ini 5 Agustus saya udah memberikan dulu nih target bull thesis untuk Bitcoin one last pump gitu ya. Ini waktu Bitcoin masih di area kisaran berapa? Ya 114 ribuan. Ya, jadi ini kita akan perhatikan teman-teman gitu. Ya, inilah gunanya sebenarnya kalau di private community ini saya mungkin lebih up to date. Saya akan memberikan info-info yang mungkin lebih cepat juga, dan yang misalnya info-info mengenai altcoin siapa yang mulai naik juga saya share di dalam Labalab sendiri. Dan kita saat ini juga lagi open batch di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung visit website kita atau isi form aja, dan atau chat YN admin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar dengan Labalab sendiri. Ya, sedikit plug juga teman-teman, kalau misalnya di sini kita ada transparent trading journal ya. Saat ini memang win rate kita 70% ya, baru 10 trades bisa dikatakan di bulan Agustus ini. Tapi di bulan Juli kita dari 43 trades, win rate kita 83,7%. Ya, ini ada outlook, ada sinyal. Kalau di Agustus memang kita lihat rata-rata sinyal juga gitu ya. Jadi itu yang akan kita bagikan sebenarnya di dalam Labalab sendiri teman-teman. Kalau kalian tertarik, kalian join. Kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada pemaksaan juga, karena semua informasi yang saya share kemungkinan saya akan share juga di dalam YouTube ini ya. Tapi kita akan coba lihat teman-teman mengenai price action dari Bitcoin. Nah, ini kita harus sedikit fokus teman-teman ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. Tapi di sini saya setting dulu beberapa hal. Apa ini saya udah setting ya? Oh, ini saya udah setting. Karena kita akan memfokuskan diri ke dalam simple moving average 50-nya. Ya, dimana kalau kita lihat Bitcoin sendiri saat ini, bukan saat ini ya, tapi waktu itu sempat menemukan support di area kisaran 112.000 gitu ya. Hal ini bisa dikatakan moving average 50 sebagai supportnya teman-teman ya. Nah, awalnya pada saat saya melihat ini, saya melihat situasi kita di bulan Juni ya, hampir sama. Bitcoin make an all time high. Di sini Bitcoin juga make an all time high gitu ya teman-teman. Lalu menemukan support di kisaran moving average 50-nya gitu ya. Nah, yang menariknya apa teman-teman? Nah, yang menariknya saya mau lihat nih, apakah skenarionya sama atau enggak. Kenapa? Karena setelah Bitcoin menemukan moving average 50 di sini, dia bisa mengalami kenaikan gitu ya. Dia bisa mengalami kenaikan dan bounce-nya ini cukup signifikan sekali, kisaran 10%-an gitu. Apakah bisa terjadi juga di situasi kita saat ini? Nah, kalau misalnya saya breakdown lebih dalam, nah di sini yang cukup menarik teman-teman. Ini menggunakan yang namanya mana ya? Di sini saya lihat dulu di trend base Fibonacci gitu ya teman-teman. Nah, ini trend base Fibonacci extension seperti ini ya. Kita melihat extensions dari Bitcoin ya. Di sini karena asetnya Bitcoin teman-teman, tapi berdasarkan trennya dia
Nah, trennya bagaimana di sini? Kalau untuk teman-teman menggunakan indikator ini ada 3 titik biasanya, ya. Nah, saya akan ajarkan teman-teman, sepertinya saya berikan ke dalam member-member semua di sini ada 3 poin gitu ya. Nah, 3 poinnya apa aja? Nah, indikator yang saya gunakan tuh cukup simple, yaitu adalah moving average 50, simple moving average, lalu saya menggunakan juga exponential moving average 20 yang warna kuning, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kalian menggunakan simple moving average 20 pun juga nggak apa-apa seharusnya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, teman-teman. Tesis ini ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika memang moving average ini bertindak sebagai support, ya. Jadi nggak breakdown, bisa dikatakan seperti itu. Ya, ini saya juga udah sampaikan di sini. Syaratnya Bitcoin lows harus hold, tidak membentuk lower low dan tetap di atas moving average daily 50. Oke? Nah, kita akan lihat teman-teman. Situasinya gini, kita ambil poin di saat Bitcoinnya breakdown exponential moving average 20. Ya, atau mungkin kalau teman-teman pakai moving average 20 pun juga nggak apa-apa. Secara di time frame daily ya, pastinya. Dia breakdown di sini, lows-nya itu kisaran di area ini, teman-teman, 103. Nah, titik kedua yang kita ambil adalah ketika dia mulai mengalami kenaikan. Ada initial pump pada saat dia hit the lows. Di sini lows-nya, dia hit ada atasnya di sini. Lalu kita ambil lows dia ketika di area support-nya. Jadi ini akan menjadi trend kita, 3 poin kita. Ya, sama halnya di sini. Low gitu ya, naik ke atas, terus ke bawah, ke area supportnya yang menahan. Jadi selama ininya ketahan gitu ya, harusnya tesis ini masih valid, teman-teman. Nah, yang saya lihat adalah ketika kita melihat seperti ini, retracement dari Bitcoin sendiri, dia akan langsung hit area kisaran 2,618 extensionnya gitu ya. Waktu itu di kisaran 110.000. Dan biasanya, ya bukan biasanya, tapi kalau kita lihat abis 110.000 dia malah turun ke bawah, bahkan making a lower low technically gitu ya, nggak break all time high. Tapi situasi kita di sini sedikit beda, teman-teman. Berbedanya kenapa? Karena kalau kita ambil situasi seperti ini, movement Bitcoin seharusnya ketika dia dari 3 poin ini, teman-teman, secara extensionnya ini bisa sampai ke area kisaran 125.000. Jadi kalau kalian tanya target saya untuk Bitcoin secara short term selama lows ini masih di hold, itu mungkin bisa ke 125 sampai 126.000 gitu ya. Ini saya udah sampaikan aja di kisar 125 sampai 126.000 yang kalian bisa perhatikan untuk Bitcoinnya gitu ya. Nah, situasi kali saat ini sebenarnya Bitcoin walaupun kenaikannya masih bullish, teman-teman, walaupun kalian bisa lihat, wah ini koreksi nih kalau di time frame kecil, let's say di 2 jam nih, wah ini koreksinya cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat di time frame daily, technically ini masih sehat-sehat aja gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ya sebenarnya dia ambil liquidity dulu nih di bagian atas, mungkin akan takes some time untuk dia naik kembali gitu. Tapi selama ininya di hold ya 125, 126 masih ada possibility gitu. Tapi ini kan terlalu simple gitu ya. Mungkin teman-teman punya argumen seperti itu. Wah ini terlalu simple dan lain-lain. Nah, makanya saya testing. Kita akan lihat apakah sempat terjadi di situasi sebelumnya juga gitu ya. Nah, situasi ini sebenarnya udah sempat terjadi sebelumnya. Karena untuk 3 syarat ini terjadi itu nggak sering, teman-teman. Ya, syaratnya soalnya dia harus turun. Dia harus breakdown dari moving average 20-nya dulu gitu ya. Tapi moving average 50-nya ini harus kuat. Jadi kalau kita scroll back ya, kita lihat di situasi seperti Bitcoin mengalami penurunan kayak gini, ini kan nggak bisa karena moving average 50-nya di atas moving average 20 yang warna kuning. Nah, situasi seperti ini masih bisa technically. Kenapa? Karena pada saat breakdown ini dia exponential moving average 20-nya masih di atas. Jadi kita ambil di area dia breakdown, daily candle-nya, boom, dia breakdown di sini. Dia naik, initial pump dia, teman-teman. Lalu turun ke bawah gitu ya. Kita ambil ke bawah sini, technically walaupun posisi seperti ini moving average 50-nya masih nge-hold gitu ya. Ini kita ambil dari sini nih. Moving average 50 yang di kisaran ini. Nah, situasinya apa kalau kita tarik garis kayak gini? Yang terjadi adalah kenaikan Bitcoin posisi saat ini di awal 2024 di awal 2025 sampai akhir 2024. Ini hit area kisaran 2,618 gitu ya. Ya bisa dijadikan acuan lah, teman-teman. Lalu kalau kita scroll back lagi ke sini nggak ada gitu ya, situasinya nggak ada yang terjadi seperti itu. Kalau nggak salah ketemu lagi di kisaran 2021 atau 2022. Oh, 2024 masih ada juga. Nah, ini lebih valid menurut saya. Karena di posisi saat ini Bitcoinnya breakdown, initial pump ke atas, ini kuat nih
Karena technically di sini moving average 20-nya masih strong. Tapi memang kelihatan ini ada breakdown karena dia closing di bawah garis kuningnya ini sini. Terus sempat hit area moving average 50-nya. Boom, naik harusnya ke 2,618, tapi 2,618-nya nggak ke reach, nggak sampai ke sana. Hanya sampai ke 1,618. Nggak apa-apa. Ya karena memang situasi abis itu Bitcoin-nya turun. Tapi kalian lihat pada saat Bitcoin naik, area ini 2,618-nya ini membuktikan ini menjadi support area krusial. Justru menjadi resistance di sini. Ini kan area 2,618 ya. Jadi cukup menarik ya. Kalau kita playback kan ini orang-orang nggak tahu nih, tapi sebenarnya ini area yang cukup key level istilahnya, level kunci ya. Ini pun juga terjadi kalau kalian lihat back in 2021 kisaran 2021 itu saya juga udah dapet. Bentar ya, ini saya harus scroll backnya cukup jauh nih. Di 2021. Nah ini ada beberapa area juga. Nah kalian bisa perhatikan baik-baik. Tuh sama. Syaratnya apa? Syaratnya adalah breakdown dulu. Breakdown di sini breakdown, hit initial pump-nya ke bawah pada saat moving average 50-nya ini hold. Boom, naik ke atas 2,618 ke hit, tapi di sini trennya continuous, naik terus. Gitu ya. Di sini breakdown, ambil naik ke atas, turun ke bawah, hit 2,618, sedikit naik terus bentuk lower low. Ini hampir mirip dengan yang bulan Juni ya. Jadi kalau kita balik ke area ini ke 2025 teman-teman. Ini kita scroll dulu ke 2025. Nah, situasi kita saat ini yang tadi itu cukup mirip dengan situasi yang kita di sini. Gitu ya, dimana Bitcoin hit 2,618-nya, tapi habis itu malah bentuk lower low gitu ya. Jadi kalau kita memprediksi bahkan menganalisa gitu ya untuk situasi saat ini bisa aja ya situasinya dimana Bitcoin, let's say dia naik ke atas ini, break an all-time high sampai 125, 126 di sini. Abis itu apa? Abis itu ternyata mungkin ya di kisaran bulan September, let's say, mulai swap ke bawah dulu. Bentuk lower low di sini. Lower low-nya di sini technically breakdown, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari secara daily di sini mungkin masih di dalam daily support-nya. Kayak gini. Nah, ini masih bisa menjadi salah satu play untuk Bitcoin di situasi saat ini dengan analisa kita. Gitu ya. Jadi cukup menarik sebenarnya yang kalian bisa perhatikan juga, teman-teman. Ya, jadi ini aja untuk outlook untuk Bitcoin price target mungkin ya selama beberapa minggu ke depan yang kalian bisa perhatikan juga. Kita akan update berkala juga teman-teman di dalam YouTube channel ini. Jadi pastikan kalian subscribe juga dan kita akan ketemu kembali di next video teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian suka analisa seperti ini, kalian bisa langsung cek aja laba-laba di dalam deskripsi ataupun join komunitas Michael Wayan. It's for free yang saya bagikan. Dan ya kita akan ketemu lagi di next video teman-teman. See you all. Bye bye.